Hai anak-anakku kelas 2, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 1, subtema 3, dan hari ini kita akan belajar pada muatan matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, anak-anakku, penjumlahan dengan cara bersusun panjang ini bisa dengan mudah kita kerjakan dengan mengingat-ingat kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang nilai tempat suatu bilangan. Jadi, ketika nanti kita akan menjumlahkan dua bilangan, kita harus ingat dulu nih nilai tempat dari setiap bilangan tersebut. Misalnya, Bu Umi punya angka atau bilangan ini ya. Yang pertama 156 dan 123. Ini akan kita jumlahkan dengan menggunakan cara bersusun panjang. Langkah yang pertama yaitu kita uraikan dulu setiap bilangan ini berdasarkan nilai tempat setiap bilangan ini. Yuk kita mulai dari angka yang atas ini ya. 156 itu bisa kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya menjadi 100 ditambah 50 ditambah 6. Karena kalian masih ingat 6 ini menempati nilai satuan. Ini ya. Kemudian 5 menempati nilai puluhan yang nilainya 50. Sedangkan 1 ini menempati nilai ratusan yang nilainya adalah 100. Jadi 156 ini kita jabarkan dulu atau kita uraikan dulu menjadi 100 ditambah 50 ditambah 6. Sampai sini jelas? Oke, selanjutnya kita uraikan juga angka yang mau kita jumlahkan. 123 ini kita uraikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 3. Nah, ini kemudian baru kita jumlahkan. Yang dijumlahkan sekarang yang ini ya, yang sudah kita uraikan tadi berdasarkan nilai tempatnya. Nah, menjumlahkannya itu dari angka yang paling belakang. Berarti 6 ditambah 3. Ini yang harus kita jumlahkan dulu ya. Berapa ya 6 ditambah 3? 6 ditambah 3 itu 9. Kemudian kita pindah ke angka depannya. 50 ditambah 20. Kalau 0 di paling belakang, itu nanti kita tuliskan langsung 0. Jadi kita hitung angka yang di depan ini. 5 ditambah 2. Berarti kan 7. Karena di belakangnya ada 0 ditambah 0, berarti hasilnya 70. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke angka selanjutnya, angka yang paling depan. 100 ditambah 100. Ingat, 0 ditambah 0 itu 0. 0 ditambah 0, 0 lagi. Kita tinggal menjumlahkan angka yang paling depan ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oh, berarti ini 100 ditambah 100 itu hasilnya 200. Nah, kalau sudah tersusun angka seperti ini, ada 200 ditambah 70 ditambah 9. Kemarin membacanya bagaimana? Menuliskan bilangannya bagaimana? Ya 279. Berarti menjadi seperti ini ya. Artinya 156 ini
Jika ditambah 123, kita hitung dengan cara bersusun panjang, itu hasilnya 279. Seperti itu ya. Kemudian, untuk lebih jelasnya, mari kita cermati kembali contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya itu jika ada soal seperti ini. 145 ditambah 112 itu sama dengan berapa ya? Ini akan kita hitung menggunakan cara bersusun panjang yang sebelumnya sudah Bu Umi jelaskan. Coba kita cermati bersama-sama ya. Sama caranya dengan yang tadi Bu Umi sudah jelaskan. Kita uraikan dulu bilangan-bilangan berikut ini berdasarkan nilai tempatnya. Kita mulai dulu dari angka yang atas ya, 145 itu kita uraikan menjadi 100 ditambah 40 ditambah 5. Kemudian 112 ini juga kita uraikan menjadi 100 ditambah 10 ditambah 2. Nah, kalau sudah terurai berdasarkan nilai tempatnya seperti ini, baru kita jumlahkan. Yang dijumlahkan yang ini ya, ini kan tadi soalnya. Kemudian kita uraikan dulu. Nah, ini yang kita uraikan, yang kita jumlahkan. Kita mulai penjumlahannya dari angka yang paling belakang. 5 ditambah 2. Berapa ya? Iya. 5 ditambah 2 itu 7. Kemudian kita pindah ke angka depannya. 40 ditambah 10. Ingat, ada 0 di paling belakang, berarti kita tinggal menjumlahkan angka yang depan. 4 ditambah 1. 5 berarti karena ada 0 di belakang, menjadi 50. Kemudian 100 ditambah 100. Seperti tadi, 0-nya ditambah 0, 0. 0 ditambah 0 lagi 0. Tinggal menjumlahkan 1 ditambah 1. 2 ya, berarti karena 0-nya di belakang juga 2, hasilnya adalah 200. Sehingga 200 ditambah 50 ditambah 7. Kita tuliskan menjadi 257 seperti ini. Nah, artinya 145 ditambah 112 itu sama dengan ini ya, 257. Contoh selanjutnya, coba kita cermati bersama-sama. Jika ada soal, misalnya 216 ditambah 244. Caranya sama, kita uraikan dulu bilangan-bilangan ini berdasarkan nilai tempatnya. Kita uraikan dulu dari angka yang pertama ya, 216 itu menjadi 200 ditambah 10 ditambah 6. Kemudian 244 itu kita uraikan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 4. Baru ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari angka yang paling belakang. 6 ditambah 4. Berapa ya? Sama dengan 10. Kita tuliskan tetap utuh 10 seperti ini ya, karena ini cara bersusun panjang. Jadi Bu Umi ulangi, 6 ditambah 4 itu sama dengan 10. Tetap ditulis utuh 10. Jadi kita jumlahkan dan kita tuliskan hasilnya itu sesuai dengan nilai tempatnya yang tadi sudah kita uraikan. Kemudian sekarang yang ini, yang puluhan, 10 ditambah 40 sama dengan 50. Kita tuliskan 50. Lalu yang terakhir 200 ditambah 200. Itu sama dengan
ya. Seperti tadi cara menghitungnya, 0 dulu ditambah 0 itu tetap 0, 0 ditambah 0, 0 lagi, baru 2 ditambah 2 sama dengan 4, artinya jadi 400. Nah, sekarang coba perhatikan angka yang sudah Bu Umi beri warna merah. Ini sengaja Bu Umi beri tanda warna merah supaya kalian bisa membedakan bahwa ini merupakan angka ratusan atau bilangan ratusan. Kemudian ini merupakan puluhan. Lalu yang ini walaupun di belakang ini bukan satuan lagi karena nilainya sudah 10, artinya ini puluhan. Sehingga Bu Umi beri tanda warna merah sama dengan ini karena ini merupakan nilai tempat yang sama, yaitu puluhan. Kita sudah tidak punya nilai satuan lagi karena di sini 6 ditambah 4 itu hasilnya 10. Bukan merupakan nilai satuan, tetapi puluhan. Sehingga nilai puluhan ini harus kita gabungkan menjadi satu. Kita jumlahkan biar nilainya nanti puluhan dengan puluhan itu menjadi satu. Nah, 400 itu karena tetap 400, kita tuliskan dulu tetap 400 ya. Kemudian yang ini karena tadi puluhan dengan puluhan bisa kita jumlahkan langsung. Berarti 50 ditambah 10 menjadi 60. Seperti ini ya. Baru ini kita tuliskan menjadi 460. Seperti itu ya. Ini sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya. Jadi silahkan nanti kalian cermati perbedaannya. Nah, sehingga 216 ini ditambah 244 itu sama dengan ini ya, 460. Contoh yang lainnya itu jika ada soal ya 325 ditambah 137. Tetap langkah yang pertama harus kita uraikan dulu setiap bilangan ini berdasarkan nilai tempatnya. 325 itu kita uraikan menjadi 300 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 137 itu kita uraikan menjadi 100 ditambah 30 ditambah 7. Nah, ini baru kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu seperti yang sebelum-sebelumnya dari angka yang paling belakang. 5 ditambah 7 itu berapa ya? 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Kalian hitung ya. Kemudian ini tetap ditulis 12. Baru kita jumlahkan yang ini. 20 ditambah 30 sama dengan 50. Caranya 0 ditambah 0 dulu. Sama dengan 0, kita tulis 0. Baru 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga hasilnya 50 seperti ini ya. Kemudian 300 ditambah 100. Itu sama dengan 400. Cara menghitungnya sama. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 lagi sama dengan 0. Baru 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga menjadi 400 ya. Nah, coba kita cermati sekarang yang ini, yang Bu Umi beri warna merah. Sengaja ya ini Bu Umi beri warna merah karena ini merupakan gabungan dari nilai tempat puluhan dan satuan. 12 ini masih bisa kita uraikan lagi supaya nanti kita menjumlahkannya lebih mudah. Karena coba kita cermati, ini ratusan, ini puluhan, kemudian ini apa?
Ini bukan puluhan, bukan satuan, tetapi ini gabungan dari puluhan dan satuan. Sehingga 12 ini harus kita uraikan lagi menjadi berapa ya? Coba kita dari depan ya. 400 karena ini sudah ratusan, kita tetap tulis 400 dulu. Kemudian 50, kita tulis tetap 50 karena ini puluhan. Sedangkan yang ini, karena ini 12, bukan puluhan, bukan satuan, tetapi ini masih gabungan dari puluhan dan satuan, kita uraikan dulu menjadi puluhannya sendiri, satuannya juga sendiri. Sehingga menjadi berapa ya 12 ini ya? Ya, menjadi 10 dan 2. Semuanya jelas sampai sini ya? Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat, ini ratusan, ini puluhan, ini juga puluhan, ini satuan. Kalau dari contoh yang sebelumnya tadi, nilai tempat yang puluhan atau nilai yang puluhan ini kita gabungkan. Sama, kita gabungkan. Nah, berarti menjadi 400 ini tetap, kemudian yang puluhan dengan puluhan ini kita gabungkan atau kita jumlahkan. 50 ditambah 10 sama dengan 60. Caranya sama ya dari belakang. 0 ditambah 0 dulu hasilnya 0. Kemudian 5 ditambah 1 hasilnya 6. Sehingga 50 ditambah 10 itu menjadi 60. Kemudian yang 2 ini karena ini satuan tetap kita tulis 2. Nah, kalau sudah seperti ini, 400 ditambah 60 ditambah 2, itu kita tuliskan menjadi 462 seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal, kemudian kok puluhannya ada lebih dari 1, itu kita gabungkan dulu. Misal lagi, kalau ada ratusannya nanti kok lebih dari 1 ya kita gabungkan dulu, baru kita jumlahkan di bawahnya sini. Semuanya jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita cermati contoh selanjutnya. Jika ada soal 245 ditambah 184, sama dengan berapa ya? 245 ini kita uraikan seperti soal-soal sebelumnya. Kita uraikan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 5 seperti ini. Kemudian 184 ini juga kita uraikan menjadi 100 ditambah 80 ditambah 4. Baru kita jumlahkan dari bilangan atau angka yang paling belakang. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis tetap 9. Kemudian yang ini 40 ditambah 80. Itu sama dengan 120. Cara menghitungnya dari belakang ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 4 ditambah 8, itu jika kita hitung hasilnya 12. Tetap kita tulis 12 seperti ini. Sehingga 40 ditambah 80 itu sama dengan 120. Kita tulis utuh 120 seperti ini. Kemudian 200 ditambah 100, itu sama dengan 300. Nah, angka yang Bu Umi beri warna merah ini merupakan gabungan dari ratusan dan puluhan. Sehingga seperti pada soal-soal sebelumnya, kalau terdapat gabungan nilai tempat, itu harus kita uraikan lagi atau kita pisahkan sendiri-sendiri antara mana yang ratusan, mana yang puluhan. Nah, kita mulai dari yang paling depan ya. Karena ini 300 sudah merupakan nilai ratusan, kita tulis tetap menjadi ratusan seperti ini. Kemudian 120 ini karena ini
bukan ratusan, bukan puluhan, tetapi ini gabungan. Gabungan antara ratusan dan puluhan. Berarti kita uraikan lagi di sini, kita pisahkan. Ratusannya berapa, puluhannya berapa. 120 itu terdiri dari 100 dan 20. Berarti ratusannya itu 100 dan puluhannya 20. Lalu yang terakhir 9 ini kita tulis tetap 9. Nah, baru ini bisa kita jumlahkan. Ratusan, ratusan, ini puluhan, ini satuan. Berarti kita punya 200-an nih. Artinya ini harus kita gabungkan jadi satu. Kita jumlahkan dulu. 300 ditambah 100. Berapa ya? Iya, sama dengan 400. Caranya dari belakang 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 0 lagi sama dengan 0. Baru 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga menjadi 400. Kemudian puluhannya itu 20. Tidak ada yang sama, berarti kita tulis 20. Kemudian satuannya juga sama, ini tetap 9. Nah, baru 400 ditambah 20 ditambah 9 itu menjadi 429 seperti ini. Seperti itu ya caranya. Jadi kalau ada hasil dari penjumlahan ini yang lebih dari 100 misalkan, 120 berarti ini ada puluhannya, itu tetap harus kita pisah dulu sama dengan contoh sebelumnya gitu ya. Kemudian ini ada ratusan lebih dari satu, ini ratusan, ini juga ratusan, berarti kita gabung, kita jumlahkan dulu, baru yang lainnya kita tulis sama. Dan yang terakhir baru kita tuliskan bilangannya menjadi seperti ini. Nah, anak-anakku, jika tadi kita sudah belajar bagaimana penjumlahan dengan cara bersusun, kali ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan pengurangan dengan cara bersusun. Cara menghitungnya atau langkah-langkahnya itu sama dengan penjumlahan, yang membedakan hanya tanda pengurangan saja. Misalnya, jika ada contoh, 347 dikurangi 134. 347 dan 134 ini kita uraikan dulu berdasarkan nilai tempatnya. Ingat, kita uraikan dulu. 347 kita uraikan menjadi 300 ditambah 40 ditambah 7. Ingat, bukan berarti karena di sini pengurangan, kemudian di sini diganti tanda pengurangan, tidak ya. Jadi ini bukan berarti terus diganti pengurangan. Ini adalah penjabaran atau penguraian dari 347 ini berdasarkan nilai tempat. Ingat, nilai tempat kemarin itu kita menuliskannya seperti ini. Ya, 300 ditambah 40 ditambah 7. Semuanya paham? Oke, kita lanjutkan. 134 ini kita uraikan menjadi 100 ditambah 30 ditambah 4. Seperti ini ya. Nah, ini yang membedakan. Karena di sini adalah pengurangan, maka bilangan yang tadi sudah kita uraikan ini kita kurangi. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau tadi kita belajar penjumlahan, di sini tandanya tambah, ditambah. Sekarang kalau ini pengurangan, maka ini menjadi pengurangan atau dikurangi. Nah, baru kita hitung dari angka yang paling belakang. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Seperti ini. Kemudian 40 dikurangi 30 sama dengan
10. Caranya kita hitung dari angka belakang. 0 dikurangi 0 tetap 0. Kemudian 4 dikurangi 3 hasilnya masih 1. Sehingga menjadi 10 seperti ini. Lalu 300 dikurangi 100. Hasilnya 200. Cara menghitungnya 0 dikurangi 0 tetap 0, 0 dikurangi 0 lagi, hasilnya 0, kemudian 3 dikurangi 1, hasilnya 2, sehingga menjadi 200. Nah, kalau sudah menjadi ratusan, puluhan, satuan, seperti ini, tinggal kita tuliskan seperti biasanya, menjadi 213. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya, jika ada soal seperti ini. 362 dikurangi 235. Sama dengan berapa ya? Langkah pertama tetap harus kita uraikan dulu berdasarkan nilai tempatnya. 362 kita uraikan menjadi 300 ditambah 60 ditambah 2. Kemudian 235 itu kita uraikan menjadi 200 ditambah 30 ditambah 5. Kemudian kita kurangi seperti ini. 2 dikurangi 5. Cukup tidak ya? 2 dikurangi 5. Kalian punya permen 2, mau diberikan temannya 5, cukup atau tidak? Tidak cukup ya. Nah, kalau tidak cukup, kita harus ini menggunakan angka yang di depannya. Ini puluhan ya. Puluhan ini harus kita gunakan, kita ambil seperlunya saja. Ingat, 60 kemarin itu terdiri dari 10, 10, 10, 10, 10, dan 10. Sebanyak 6 kali. Masih ingat? Ya, jadi 60 ini mau kita gunakan 10 untuk menambah angka 2 ini supaya bisa dikurangi 5. Nah, caranya seperti ini. Kita coret dulu karena ini tidak cukup nih 2 ini kalau mau dikurangi 5. Kita harus menggunakan angka yang di sini, tapi sebagian saja. Nah, berapa kita mengambilnya? Karena ini puluhan per sepuluhan, 10, 10, 10, 10, 10 sebanyak 6 kali, berarti kita ambil 10 dulu. Nah, kita ambil dari sini, kita gunakan 10. Berarti 2 ini kita tambah 10. Menjadi berapa? 2 ditambah 10? Ya, menjadi 12. Sehingga 2 ini sudah kita coret, sudah tidak kita gunakan, angkanya sekarang menjadi 12. Karena kita menggunakan angka yang di sini 10. Ya, kita kan punya puluhan, berarti kita ambil 10 dulu. Nah, 10 ini kita tambahkan dengan 2 menjadi 12 ini. Jelas sampai sini? Oke, kemudian kita pindah ke depannya dulu sebelum nanti kita menghitung yang ini, kita ingat-ingat dulu ini. Ini tadi 60, kemudian sudah kita gunakan di sini 10, berarti tinggal berapa? 60 ini tadi sudah kita gunakan 10, berarti tinggal 50. Sehingga nanti angkanya yang kita hitung menjadi 50 ini. Sampai sini sebelum nanti kita kurangi, kita kurangkan. Sudah jelas? Perlu Bu Umi ulangi sekali lagi ya, biar kalian nanti lebih jelas lagi. Jadi 2 tadi mau kita kurangi 5. Karena tidak cukup, kita bisa menggunakan angka yang di depannya ini. Tapi kita harus ingat, karena ini nilai puluhan, berarti kita mengambilnya per 10, 10, 10.
Ya, kita ambil 10 dulu, kita gunakan 10 dulu, sehingga 2 ini kita tambah 10 menjadi 12. Sehingga 2 yang tadi tidak bisa kita kurangi 5, nanti kita gunakan 12 ini. Oke, selanjutnya karena 60 tadi sudah kita gunakan 10, berarti nih dikurangi 10 nih 60-nya. Berarti tinggal 50. Seperti itu ya. Kalau sudah dapat angka baru seperti ini, baru kita kurangkan. Ingat, 2 sudah dicoret, 60 juga sudah dicoret. Sudah tidak kita gunakan karena kita sudah punya angka baru, 12 dan 50. Sehingga 12 ini kita kurangi 5. Hasilnya menjadi 7. Sekarang sudah bisa. 12 dikurangi 5, masih 7. Kemudian 50 dikurangi 30, masih 20. Caranya sama ya, 0 dikurangi 0, masih 0, tetap 0. Kemudian 5 dikurangi 3, masih 20. Kemudian 300 dikurangi 200. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil, berarti jelas bisa ya. Kita hitung menjadi 100. Caranya 0 dikurangi 0, itu 0. 0 dikurangi 0 lagi tetap 0. Baru 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Sehingga kita tulis ratusan, puluhan, satuan ini menjadi 127. Sehingga ini hasilnya. Nah, perlu kalian pahami sebelum kalian menghitung pengurangan, itu kalian harus paham dulu bahwa angka yang cukup untuk kita kurangi itu jika angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Contoh ini, angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Kalian masih ingat ya kemarin membandingkan bilangan? Ya, angka yang lebih besar itu bisa dikurangi angka yang lebih kecil. Tetapi, jika angka lebih kecil dikurangi angka yang lebih besar, itu tidak cukup. Sehingga kita harus menggunakan angka yang di depannya. Sebagian saja menggunakannya, karena ini puluhan, berarti kita mengambilnya per sepuluhan. Jadi, 10 dulu yang diambil. Semuanya jelas? Jelas ya? Oke, coba kalau sudah nanti kita cermati contoh selanjutnya supaya kalian lebih jelas lagi. Nah, kemudian contoh selanjutnya supaya kalian bisa lebih paham lagi, lebih bisa membedakan dengan contoh sebelumnya. Ini ada soal 457 dikurangi 285. Sama dengan berapa? Langkah pertama tetap harus kita uraikan dulu sesuai dengan nilai tempatnya. 457 itu kita uraikan menjadi 400 ditambah 50 ditambah 7. Kemudian 285 ini kita uraikan juga menjadi 200 ditambah 80 ditambah 5. Baru ini kita kurangkan seperti ini. Selanjutnya kita kurangi atau kita hitung dari angka yang paling belakang ini. 7 dikurangi 5 sama dengan berapa ya? Ya, 7 dikurangi 5 itu masih 2. Nah, karena ini angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil, berarti bisa kita hitung. Kemudian angka yang depannya ada 50 dikurangi 80. Hati-hati ya, ini angka yang lebih kecil dikurangi angka yang lebih besar, berarti tidak cukup. Sama dengan soal sebelumnya, kalau ada yang tidak cukup berarti kita boleh gunakan angka yang di depannya. Tetapi harus ingat, yang kita gunakan itu nilai apa? Kalau nilai puluhan seperti tadi, berarti kita ambilnya per 10. Kemudian, kalau ini nilai ratusan, berarti kita ambilnya juga per ratusan. 400 itu kemarin terdiri dari 100, 100,
100, 100. Ada 4 100-nya, berarti 400. Sehingga kita ambil dari sini, kita gunakan ke sini, kita tambahkan ke sini, itu berapa? 100 ya. Nah, karena ini tidak bisa, kita coret lagi. Kemudian kita gunakan berapa yang dari sini tadi? 100 ya, karena ini nilai ratusan. Sehingga menjadi seperti ini. 50 kita tambah 100 menjadi 150. Jadi angka baru kita adalah 150. Ini yang nanti kita hitung. Jelas ya? Kemudian ingat, ini tadi 400, sudah kita gunakan 100. Berarti tinggal 300 ya. 400 dikurangi 100 tadi karena sudah digunakan di sini. Berarti ini masih 300. Baru kalau sudah menjadi angka baru seperti ini, kita lanjutkan untuk menghitungnya. 150 dikurangi 80, itu hasilnya 70. Caranya seperti ini. Dari angka yang paling belakang, 0 dikurangi 0, itu hasilnya 0, tetap 0. Kemudian angka yang depan ini, 15 ini. 15 kita kurangi 8, hasilnya 7. Sehingga 70. Seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya, kita masih punya 300 dikurangi 200. Ya, 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi 0, 0 lagi. 3 dikurangi 2, 1. Sehingga hasilnya menjadi 100. Seperti ini ya. Sehingga 100 ditambah 70 ditambah 2 itu menjadi 172. Seperti ini ya. Silahkan kalian cermati kembali untuk soal atau contoh soal penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun seperti ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup dulu ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini. Silahkan kalian cermati kembali materi hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Umi sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.